Perkenalkan, nama saya Ivon Yeti Gemnafle, MDH 14, peserta Latsar CPNS golongan 2, Angkatan 9, tahun 2021. Unit kerja saya adalah Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas, bidang Bina, Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa. Kegiatan aktualisasi saya adalah pengembangan sikap dan karakter 4 pilar wawasan kebangsaan pada generasi milenial melalui pembuatan buku saku di lingkungan sekolah dasar YPPK Santo Paulus Tenabuan. Isu saya adalah kurangnya pemahaman dan pengembangan sikap 4 pilar wawasan kebangsaan pada siswa sekolah dasar. Gagasannya adalah pembuatan buku saku. Tujuannya agar siswa memahami pentingnya makna dari 4 pilar dan menanamkan nilai-nilai 4 pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yuk, kita saksikan video saya berikut ini. Kegiatan aktualisasi habituasi saya terdiri dari 4 kegiatan, di mana setiap kegiatan terdiri dari beberapa tahapan. Kegiatan yang pertama, saya melakukan persiapan kegiatan aktualisasi saya. Keterkaitan dengan agenda 3 adalah Whole of Government. Setiap tahap-tahap kegiatan terdiri dari 3, di mana tahap pertama saya bertemu dengan atasan untuk mendapat pengarahan sebelum melakukan kegiatan habituasi saya. Di sini saya menerapkan nilai etika publik, nilai nasionalisme, dan juga nilai akuntabilitas. Yang berikutnya, tahap kedua, saya melakukan koordinasi dengan mentor terkait dengan aktualisasi habituasi saya yang akan dilaksanakan. Di sini saya menerapkan nilai akuntabilitas dengan indikator kejelasan. Saya benar-benar menjelaskan secara detail setiap kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan nanti. Dan yang berikut, tahap ketiga adalah saya mendapat izin dan mendapat arahan serta saran sebelum saya memulai habituasi saya dari staf kantor Kesbangpol, di mana mereka mempersiapkan semuanya sebaik mungkin sebelum saya melakukan survei ke sekolah YPPK Santo Paulus Tenabuan. Output dari kegiatan 1, saya mendapat dukungan, saya mendapat arahan, dan juga saya mendapat surat tugas untuk melakukan kegiatan habituasi saya. Kegiatan yang berikutnya adalah kegiatan kedua, di mana dalam kegiatan kedua ini saya melakukan survei di sekolah dasar agar mengetahui pemahaman siswa-siswi sekolah dasar tentang 4 pilar. Keterkaitannya dengan agenda 3 ada WOG, manajemen ASN, dan juga pelayanan publik. Pada kegiatan 2 ini ada 4 tahap kegiatan. Tahap pertama adalah saya koordinasi, kerjasama, dan komunikasi dengan pihak sekolah, dalam hal ini kepala sekolah. Di sini saya menerapkan nilai etika publik, akuntabilitas, nasionalisme. Tahap yang berikutnya adalah saya menyiapkan bahan dan alat untuk melakukan survei pada sekolah dasar tersebut. Di sini saya menerapkan nilai akuntabilitas, saya juga menerapkan nilai komitmen mutu, dan juga saya menerapkan nilai anti korupsi. Tahap yang ketiga adalah dengan saya melakukan survei, saya menyiapkan bahan pretest untuk mengetahui tingkat kepahaman siswa agar saya bisa membuat buku saku. Ketika saya sudah membagikan pretest ini kepada siswa dan hasil pretest ini siswa kumpulkan kepada saya, maka pada tahap keempat saya bisa menganalisa hasil pretest tersebut, dan dari hasil survei tersebut saya akan memasukkan di dalam kata pengantar pada buku saku 4 pilar saya. Output dari kegiatan ini adalah saya mengetahui tingkat pemahaman siswa dari saya melakukan pretest. Analisis dampak dari kegiatan 2 adalah jika dalam survei dan pemberian pretest ini tidak saya lakukan dengan menerapkan nilai-nilai ASN yang meliputi akuntabilitas, etika publik, anti korupsi, komitmen mutu, maka pembuatan pretest tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak akan bisa mencapai hasil yang diharapkan.
Kegiatan ketiga. Pada kegiatan ketiga ini saya melakukan pengumpulan bahan dan pengambilan intisari dari setiap materi 4 pilar dan dimasukkan di dalam buku saku. Keterkaitan dengan agenda 3 ada manajemen ASN dan pelayanan publik. Kegiatan 3 ini terdiri dari 3 tahapan, di mana tahap pertama saya mencari buku-buku tentang 4 pilar wawasan kebangsaan. Kemudian pada tahap pertama ini saya menerapkan nilai aneka, yaitu akuntabilitas, komitmen mutu, nasionalisme, dan juga saya menerapkan nilai anti korupsi. Tahap yang kedua adalah saya melakukan studi literatur mengenai isu dan ide dari media cetak maupun media online, di mana saya telah melakukan pencarian buku-buku tentang 4 pilar. Di sini nilai aneka yang saya terapkan adalah akuntabilitas, anti korupsi, nasionalisme, dan juga komitmen mutu. Tahap yang terakhir adalah saya merumuskan bagian atau intisari dari setiap 4 pilar wawasan kebangsaan tersebut. Saya rumuskan, kemudian saya bisa membuat keterkaitannya dengan buku saku dalam bentuk kerangka awal. Di sini outputnya dari kegiatan ketiga adalah mendapat bahan materi dan juga saya bisa membuat kerangka awal dari buku saku. Analisis dampak dari kegiatan 3 ini adalah jika dalam kegiatan ini saya tidak melakukan aneka atau menerapkan aneka dalam kegiatan ketiga ini, maka kegiatan ketiga ini tidak akan bisa berjalan dengan baik dan juga tidak akan bisa mencapai sesuai dengan harapan saya. Kegiatan keempat atau kegiatan yang terakhir, penyusunan draft final dan mencetak buku saku. Keterkaitannya dengan agenda 3, ada manajemen ASN, ada WOG, dan juga ada pelayanan publik. Kegiatan keempat terdiri dari 5 tahap kegiatan, di mana kegiatan yang pertama, pembuatan dan penyusunan draft final buku saku. Nilai aneka yang diterapkan adalah akuntabilitas, ada nasionalisme, ada anti korupsi, dan juga ada komitmen mutu. Tahap kegiatan yang kedua, yaitu konsultasi dengan mentor sebelum buku saku saya cetak. Di sini saya juga menerapkan nilai aneka, yaitu etika publik dan juga akuntabilitas. Tahap kegiatan yang ketiga, saya mencetak buku saku di percetakan. Saya juga menerapkan nilai aneka, yaitu etika publik, nasionalisme, dan anti korupsi. Tahap yang keempat, setelah saya melakukan percetakan buku saku, saya melakukan sosialisasi buku saku tersebut kepada kepala sekolah dan juga guru-guru sebelum buku saku saya bagikan. Di sini saya juga menerapkan nilai aneka, yaitu etika publik, nasionalisme, anti korupsi, dan juga komitmen mutu. Tahap yang terakhir atau tahap kelima, saya membagikan buku saku tersebut kepada siswa-siswi sekolah dasar YPPK Santo Paulus Tembabuan, khususnya dari kelas 4 SD hingga kelas 6 SD. Output dari kegiatan keempat saya adalah buku saku 4 pilar. Di sini analisis dampak dari kegiatan keempat hampir sama dengan kegiatan 1, 2, dan 3, di mana ketika nilai-nilai aneka saya tidak terapkan, maka tidak akan berjalan kegiatan aktualisasi habituasi saya, tidak akan tersampaikan kegiatan tersebut, dan kegiatan itu tidak akan berjalan sesuai dengan harapan saya. Perkenalkan, nama saya Silvius Luni, Kepala Sekolah SD YPPK Santo Paulus Tembabuan. Sesuai dengan buku yang dibagikan kepada sekolah, yaitu buku saku 4 pilar kebangsaan ini, saya atas nama Sekolah SD YPPK Santo Paulus Tembabuan juga sebagai kepala sekolah menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ivon yang sudah membagikan buku saku ini kepada siswa-siswi
yang ada di SD DBPK Santo Paulus di Minabuan. Setelah kami melihat dan membaca buku saku ini, ternyata buku ini sangat penting dan itu sangat bermanfaat bagi anak-anak kami, karena isi daripada buku ini begitu besar sebagai ilmu bagi anak-anak kami, karena di dalam 4 pilar ini anak kami, siswa-siswi SD ini bisa mengetahui bagaimana hidup berbangsa, bernegara, bagaimana hidup sesuai dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itu, sekali lagi, saya atas nama anak-anak dan juga Dewan Guru menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ivon yang sudah memperbanyak dan membagikan kepada anak-anak kami buku saku 4 pilar kebangsaan. Pada kesempatan ini juga kami mengharapkan supaya kepada Ibu Ivon, apabila buku itu masih ada, mohon diperbanyak sehingga bisa bagikan juga kepada anak-anak kami yang pada saat ini belum mendapatkannya, sehingga bisa mereka mendapatkannya, agar mereka juga tahu bagaimana isi daripada buku saku yang sudah diberikan oleh Ivon. Karena memang di dalam buku saku itu ada 4 pilar itu yang menjadi kunci utama bagi anak-anak dalam hidup berbangsa, bernegara, sehingga mereka tahu persis apabila mereka berada dalam suatu kelompok, mereka berada dalam satu sekolah yang penuh dengan perbedaan-perbedaan, baik itu suku, ras, agama, sehingga mereka bisa berbaur dengan baik hidup dalam satu kelompok walaupun ada perbedaan-perbedaan, sehingga perbedaan-perbedaan itu tidak membuat mereka menjadi minder, takut, tapi dengan perbedaan itu mereka lebih memperkaya diri mereka, terutama dalam hidup berkelompok. Karena dalam buku saku itu sudah dituangkan yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, sehingga menyadarkan mereka bahwa betapa pentingnya hidup sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga NKRI. Jadi itulah 4 hal penting yang harus anak-anak kami juga dipelajari, sehingga itu menjadi dasar bekal buat mereka hidup atau melanjutkan pendidikan kepada jenjang yang lebih tinggi. Mungkin demikian. Terima kasih. Nama saya Ibu Francisca Fede. Saya mengajar di kelas 6B pada SD YPPK Santo Paulus Minabuan. Saya sangat berterima kasih kepada Ivon Mantap selaku peserta Letsar CPNS yang telah memilih sekolah kami untuk melaksanakan kegiatan aktualisasinya, di mana dengan adanya buku saku 4 pilar yang dibagikan ke kelas kami sangat membantu meningkatkan pemahaman siswa dan mengembangkan sikap serta menanamkan nilai 4 pilar di lingkungan sekolah. Karena di dalam buku saku ini sudah lengkap untuk mempermudahkan siswa bisa dibawa kemana-mana. Harapan saya buku saku ini bukan hanya di kelas-kelas terpilih, tetapi untuk semua kelas dan mungkin bisa meluas ke sekolah lain. Mungkin yang bisa dibuat dalam bentuk buku digital agar tidak rusak dan bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Terima kasih Ibu Ivon, mantap. Perkenalkan, nama saya Ibu Martasina Pasilaya.
Saya mengajar di kelas 5 pada SD YPPK Santo Paulus Seminari. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Ivon selaku peserta Lasar CPNS yang telah memilih sekolah kami untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi, di mana dengan adanya buku saku 4 pilar yang dibagikan di kelas kami sangat membantu meningkatkan pemahaman siswa dan mengembangkan sikap serta menanamkan nilai 4 pilar di lingkungan sekolah, karena di dalam buku saku ini sudah lengkap untuk mempermudahkan siswa bisa dibawa kemana saja. Harapan saya buku saku ini bukan hanya di kelas-kelas terpilih, tetapi untuk semua kelas dan mungkin bisa meluas ke sekolah lain. Mungkin juga bisa dibuat dalam buku atau bentuk digital agar tidak rusak dan bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Ibu Ivon, mantap. Nah, demikian video kegiatan aktualisasi saya selama masa habituasi. Semoga video saya dapat bermanfaat bagi generasi-generasi milenial, terlebih khusus untuk tingkat sekolah dasar, supaya bisa memahami dan menanamkan nilai-nilai 4 pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kiranya juga video saya dapat membantu guru-guru dalam mengembangkan kreativitasnya untuk proses belajar mengajar, supaya siswa semakin cinta akan nilai-nilai 4 pilar dan mau menanamkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dan terima kasih, salam kompak selalu, jadilah yang terbaik untuk mendapat hasil yang terbaik. Shalom.